Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahmatullah, NIM 2020121188, kelas akuntansi 2D. Di sini akan menganalisis kasus real tentang isu sosial dan etika sistem informasi manajemen, yaitu pencurian 91 juta data pengguna Tokopedia. Munculan data pengguna Tokopedia menjadi kasus peretasan terbaru di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 91 juta data pengguna berhasil diperoleh oleh hacker. Hacker berhasil mendapatkan alamat email, nama pengguna, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga password khas. Password khas adalah sebuah enkripsi yang menyamarkan password asli pengguna. Aksi ini terungkap setelah akun Twitter Under the Bridge melaporkan di Twitter. Disebut bahwa seorang hacker bernama Witsodang meminta bantuan hacker lain untuk dapat memecahkan enkripsi hash data yang ia curi. Tidak hanya itu, dilaporkan pula bahwa 91 juta data pengguna Tokopedia juga dijual di dark web atau pasar ilegal. Data tersebut dihargai $5.000 Amerika Serikat atau setara 73,4 juta rupiah. Tokopedia mengakui ada upaya pencurian data di platform mereka, tetapi menjamin password dan data pembayaran berhasil dilindungi dan dalam kondisi aman. Hingga sekarang, identitas asli pelaku belum berhasil ditemukan. Dimensi moral yang terkandung dalam kasus tersebut. Hak dan kewajiban informasi. Berkaitan dengan perlindungan privasi, seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi, kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan. Karena informasi yang terkomputerisasi dengan dapat mudah mengandalkan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Ketiga, kualitas sistem. Berkaitan dengan standar kualitas sistem, data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Undang-undangan yang mengatur kasus tersebut. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan standar kualitas sistem, data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Pasal ketiga angka 22 Undang-Undang 24/2013 berbunyi, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19/2016 yang berbunyi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Lanjut, definisi data pribadi terdapat dalam pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang berbunyi, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan.
Berikut cara agar terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Pertama, gunakan perangkat lunak atau software yang legal sehingga selalu ada pembaruan update untuk menambah celah keamanan bug yang mungkin saja muncul. Software ilegal alias bajakan tutur handy biasanya tidak akan mendapatkan update secara berkala. Hal ini lantas bisa membuka celah keamanan bagi para peretas untuk melancarkan aksinya. Kedua, antisipasi hal buruk yang mungkin terjadi. Dengan memprediksi hal-hal terburuk yang berpotensi muncul, Anda bisa membuat langkah-langkah persiapan untuk mengatasinya. Dengan begitu, ketika terjadi bencana, terjadi baik itu yang diakibatkan oleh human error maupun hal-hal tak terduga lainnya, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ingat, data adalah aset tak ternilai bagi perusahaan Anda, apalagi bagi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Ketiga, layanan keamanan secara menyeluruh. Gunakan jasa antivirus berbayar untuk mendapatkan keamanan secara menyeluruh. Jika perlu, pasang hardware firewall, karena jika hanya software hal ini kurang menjamin. Sistem firewall kebanyakan melindungi software Anda, tapi sayangnya ketika firewall ini diaktifasi, ancaman virus sudah ada di dalam jaringan sistem Anda. Secure Application Based Firewall yang menghubungkan Anda dengan internet mengalami musuh yang akan masuk ke jaringan Anda. Demi keamanan ekstra, pasang juga spam filter untuk mengeblok situs yang berpotensi membahayakan. Keempat, tingkatkan kewaspadaan tim Anda. Tak hanya kesalahan sistem, bocoran data terkadang juga diakibatkan oleh human error. Untuk itu, ingat betul karyawan Anda untuk selalu berhati-hati, terutama dalam menjaga privasi data pelanggan. Virus atau malware bisa datang melalui email. Minta seluruh karyawan untuk waspada terhadap email yang berasal dari pengirim tak dikenal. Alih-alih membukanya, perintahkan mereka untuk segera melapor ke bagian IT. Selain itu, biasa mereka yang untuk mengenali masing-masing pelanggan dengan metode penyocokan data. Hal ini untuk menghindari bocoran data pelanggan ke orang-orang agar tidak terjadi tindak kriminal. Yang kelima, backup data otomatis. Data sifatnya sangat penting di dunia yang serba digital ini. Jangan sampai karena suatu hal, data yang sudah Anda kumpulkan bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Selain kebocoran, masalah lain yang mungkin muncul adalah hilangnya data. Bukan karena pencurian paksa, namun bisa jadi karena kesalahan sistem atau apapun yang berpotensi menghilangkan seluruh data bisnis Anda. Untuk menyiasati hal ini, Anda sebaiknya menyiapkan salinan data. Jika ukuran data sudah cukup besar, bisa memanfaatkan layanan penyimpanan data awan secara otomatis. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir ketika kehilangan data di tempat Anda karena masih bisa mengambilnya lagi secara online. Berikut adalah cara agar terhindar dari masalah sosial dan etika dalam sistem informasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.